yang istiqomah walaupun sedikit. Jadi ada kata-kata walaupun sedikit tapi dia melaksanakannya secara istiqomah. Apapun itu yang dikerjakan walaupun terlihat itu sedikit, akan tetapi kalau dia lakukan secara terus menerus maka yang sedikit itu insya Allah akan menjadi besar. Begitu juga dengan maksiat. Maksiat itu kalau dikerjakan secara istiqomah itu juga jadi besar itu. Jadi bukan hanya yang kecil itu jadi pahala besar, tapi maksiat juga kalau dikerjakan secara terus menerus istiqomah banget dia nih maksiatnya, itu lama-lama jadi gunung juga itu dosa-dosanya. Makanya seorang penyair itu mengatakan la tahqiranna saghiratan, jangan engkau menganggap enteng dosa-dosa kecil itu. Fa innal jibala minal hasa, sesungguhnya gunung-gunung itu sebenarnya dulunya itu cuma tumpukan kerikil. Jadi tumpukan kerikil-kerikil kecil tumbuh jadi besar seperti gunung. Nah, jadi bahwasanya segala hal yang kita kerjakan dengan istiqomah itu insya Allah akan besar dan insya Allah buahnya sangat manis sekali. Nah, kita lihat ini di dalam bab ini termasuk bab yang singkat ya, akan tetapi sangat padat. Penulis Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau memuat surat Hud ayat 102. Ya, surat Hud ayat 102. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Hendaklah engkau istiqomah sebagaimana diperintahkan kepada engkau. Ayat ini khitabnya yang diajak bicara di dalam ayat ini adalah Rasulullah. Jadi Allah berfirman kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan." Nah, maka di dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah itu beruban. Ya, Rasulullah itu punya uban. Dan salah satu yang menyebab Rasulullah beruban itu adalah ayat ini. Kepikiran mana caranya itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk istiqomah ini bukanlah perintah yang kecil, bukan perintah yang sepele, akan tetapi ini memerlukan perjuangan yang keras sehingga seseorang itu bisa dikategorikan orang yang istiqomah. Apakah sholat malam, ataukah tilawah Quran, ataukah zikir, atau sholawat, ya, dan lain-lainnya, hal-hal yang biasa kita kerjakan sehari-hari, akan tetapi kita kerjakannya secara terus-menerus, dan ini satu hal yang sangat dianjurkan. Jadi ayat ini, surat Hud ayat 112 ini satu perintah kepada kaum muslimin agar istiqomah sebagaimana diperintahkan. Kata para ulama, ini khitabnya yang diajak bicara adalah Rasulullah, akan tetapi hukumnya berlaku bagi seluruh umat Islam. Ya, karena tidak ada pengkhususan hanya kepada beliau saja, akan tetapi berlaku kepada kaum muslimin. Dan gara-gara ayat ini Rasulullah beruban, betul Pak. Kok kita beruban kenapa ini? Tua, Pak. Udah tua ya. Jadi luar biasa, Rasulullah itu beruban karena mikirin istiqomah ini. Ya, tapi kalau kecuali istrinya yang namanya istiqomah ya, beruban dia mikirnya. Jadi sampai beruban mikir istrinya. Nah, kemudian ayat yang kedua adalah surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Ini ayat yang sangat masyhur, sangat sering kita dengar. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Sungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Artinya dia beriman kepada Allah, mengikrarkan tauhid. Tsumma istaqamu, dan dia istiqamah dalam iman. Maksudnya dia tulus. Imannya itu tidak dicampur dengan apapun, tidak tercoreng dengan apapun, tidak tercoreng dengan riya, tidak tercoreng dengan sum'ah, ya, tidak tercoreng dengan syirik, dengan percaya khurafat, percaya ramalan dan lain sebagainya. Istiqomah di dalam iman. Nah, ketika wafat
ya, ketika dia wafat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu turun, tatanazzal. Ya, kalau dalam bahasa Arab ini namanya nazala, turun. Tapi kalau tatanazzal itu turunnya berduyun-duyun. Bukan hanya sekali turun, tapi turunnya itu berrombongan-rombongan turunnya itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat-malaikat turun ketika orang ini menghadapi sakaratul mautnya. Apa kata malaikat ini? Alla takhafu. Kamu jangan takut ya. Maksudnya ini malaikat pencabut nyawa, tapi ngomongnya jangan takut. Kita dengar nama dia aja udah takut. Apalagi ketemu dia ngomong, alla takhafu. Kamu jangan takut ya. Takut ini kata para ulama untuk sesuatu yang akan ke depan. Untuk masa yang akan datang, takut. Untuk masa depan, takut masa depan, takut nanti gimana, anak-anak gimana, istri gimana, rumah gimana, orang tua gimana, itu takut untuk sesuatu yang akan datang. Kemudian wala tahzanu, dan jangan engkau bersedih untuk sesuatu yang sudah berlalu. Ya, jadi yang takut nih ke depan. Kalau sedih nih yang sudah berlalu, kita tinggalkan anak, tinggalkan keluarga, kita tinggalkan orang tua. Enggak usah sedih kata Allah. Di sana ada ganti yang lebih bagus. Makanya kalau kita baca kalau kita tadabbur doa sholat jenazah itu itu sebenarnya doa perpisahan sudah. Misalnya kita bilang Allah maghfirlah warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Terus doanya wabdilhu daran khairan min dari. Ya Allah, gantilah rumah dia rumah yang lebih bagus daripada rumah dia. Wa zaujan khairan min zaujih, gantilah istri yang lebih bagus daripada istri dia. Gantikanlah untuk dia ini pasangan yang lebih bagus daripada pasangan dia di dunia. Jadi kayak suruh ganti rumah lebih bagus daripada rumah yang dia punya di dunia, kemudian disuruh ganti pasangan yang lebih bagus dari pasangan dia di dunia. Kok kita pikir ya ini perpisahan sudah selesai. Makanya kalau doa jenazah ini, sholat jenazah, kita pikir-pikir itu lumayan serem. Ya. Apalagi doa ziarah kubur lebih serem lagi. Kita bilang assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan, kesejahteraan untuk kalian wahai penghuni kubur. Minal muslimin wal mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, insyaallah aku nyusul kalian. Kita bilang, kita datang ke kuburan terus kita ngomong insyaallah aku nyusul kalian. Gimana dalam hati kita rasanya itu? Jadi kalau kita lihat, kita tadaburi hadis-hadis, doa-doa, ayat-ayat ini lumayan luar biasa. Nah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan sedih, wa abshiru, dan terimalah kabar gembira. Ya. Jadi malaikat ini pesannya 3. Jangan takut, jangan sedih, kemudian dan terimalah kabar gembira. Kabar gembira isinya apa? Betul-betul kabar gembira atau enggak? Kadang-kadang ayat itu bilangnya kabar gembira tapi isinya azab yang pedih, ada juga. Tapi dalam ayat ini kata Allah wa abshiru bil jannah. Ini jelas kabar gembira, dan terimalah kabar gembira tentang surga allati kuntum tu'adun, yang kalian itu sudah dijanjikan untuk mendapatkan surga itu. Makanya kadang-kadang orang yang menghadapi sakaratul maut ini kadang-kadang tersenyum. Ya gimana gak senyum kalau malaikatnya ngomongnya seperti ini. Dia bilang Allah takhafu, kamu jangan sedih ya, kamu jangan takut ya. Ini ada kabar gembira loh, bil jannah, dengan yang sudah dijanjikan kepada kalian. Ini satu hadiah yang sangat istimewa, akan tetapi diberikan Allah khusus untuk mereka-mereka yang istiqamah. Ya, istiqamah dalam iman, istiqamah dalam Islam, dan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum fid dunya wa fil akhirah. Kamilah, kata para malaikat, pelindung-pelindung kalian
di dunia maupun di akhirat. Walakum fiha, dan di akhirat itu, di dalam surga itu kata Allah, ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Semua yang kalian selera, tashtahi itu artinya yang kalian punya selera, itu kalian dapat itu kata. Kita ngelihat sesuatu, wah kok seneng ini, dikasih sama Allah. Seneng yang ini, dikasih sama Allah. Kemudian kalau yang kita lihat itu ternyata yang kita mau belum ada, yang kita lihat-lihat kok nggak ada. Kata Allah, walakum fiha ma tad'un, yang kamu minta pun ada. Yang kelihatan langsung, kalau belum kelihatan kita, yang engkau minta pun ada kata Allah. Jadi segala sesuatunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hadiah bagi manusia ketika mereka masuk ke dalam surga, yang mereka punya selera, yang mereka pingin banget semua ada, dan yang mereka minta pun ada. Makanya kalau dalam Al-Quran ini gak disebutkan apa-apanya yang dimaui manusia, yang diinginkan manusia, tapi disebutkan garis besarnya yang mereka mau dan yang mereka minta ada semua. Maksudnya yang mereka pesan pun ada. Dan itu satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Nuzulam min ghafurir rahim, merupakan satu hidangan yang sangat istimewa dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Satu karunia dari Allah. Nuzul itu artinya hidangan. Hidangan dari Allah, hadiah dari Allah. Makanya disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tentang keutamaan salat berjamaah. Kata Nabi, kalau orang itu berangkat dari rumahnya menuju masjid salat berjamaah, ketika berangkat itu Allah siapkan satu hidangan di surga. Dan kalau dia pulang dari masjid, itu disiapkan satu hidangan lagi di surga. Jadi kalau kita mondar-mandir 5 kali sehari, berarti kita punya 10 hidangan sehari. Satu hidangan aja udah sangat istimewa, apalagi ini 10. Sangat luar biasa. Tapi yang sholat di rumah nggak ada janji itu. Jadi masak sendiri kalau itu. Cuma dikasih kompor aja. Dikasih kompor sama dapur, masalah hidangan nggak dikasih ya. Tapi hadis ini khusus janjinya untuk orang yang berangkat. Yang berangkat ke masjid, sekali berangkat dikasih satu hidangan, pulang dikasih lagi satu hidangan. Kalau sholat di rumah, suruh masak sendiri di dapur. Nah, kemudian surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Orang-orang yang berikrar Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, dan mereka istiqomah di dalam iman itu. Tidak goyah sedikit pun di dalam iman itu. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka itu tidak akan merasakan takut, dan mereka itu tidak akan merasakan sedih. Kenapa selalu dua sifat ini? Takut sama sedih, takut sama sedih. Karena di dunia kan dua itu yang sangat menghantui manusia. Ya enggak, Pak? Kita takut nanti gimana. Terus nanti kalau ditimpa sesuatu yang tidak enak, satu yang itu nanti sedih, takut sedih, segala macam. Ini yang dua hal ini yang sangat dikhawatirkan oleh manusia. Makanya Rasulullah SAW melarang kita itu untuk sedih secara terus menerus, karena itu bisa merusak badan, bisa makan. Sedih itu memakan badan kita nih. Takut juga begitu, memakan badan. Makanya Rasulullah menyebutkan kalau orang ditinggal mati oleh orang yang dia cintai, tidak boleh lebih daripada 3 hari dia berkabung. Berkabung ini bersedih, nggak boleh lebih daripada 3 hari. Nggak boleh lebih, karena kalau lebih daripada itu sudah menjadi madarat buat dia. Menjadi menjadi bahaya buat dia. Kecuali kata Rasulullah,
kecuali seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dia boleh melakukan itu rukhsah selama 4 bulan 10 hari. Itu hak suami. Ya, hak suami yang harus dipenuhi oleh istrinya untuk dia melakukan berkabung, tidak berhias, tidak keluar rumah, tidak jalan-jalan ke sana ke sini, dia di rumah aja selama 4 bulan 10 hari dan dianjurkan di rumah yang dia tinggal bersama suaminya. Ya misalnya dia tinggal di Golok ya Golok. Jangan begitu meninggal suami pulang kampung deh. Jangan tunggu dulu di situ. Itu hak suami yang terakhir yang harus dipenuhinya. Nah, selalu ada rasa takut. Seorang di akhirat itu pasti merasakan takut, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh dan istiqamah ini. Dan disebutkan di dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala murka pada hari kiamat dengan kemurkaan yang sangat dahsyat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah murka sedahsyat itu. Sehingga semua orang itu, semua manusia itu semua merasakan yang namanya takut. Di padang mahsyar itu Allah Subhanahu wa taala murka semurka-murkanya. Sampai-sampai pada saat manusia ini udah dalam ketakutan, manusia datang kepada Adam. Wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Engkau adalah ciptaan Allah yang pertama. Engkau adalah orang tua kami. Tolong berikan syafaat, selamatkan kami. Kami takut. Kata Adam, aku pun takut. Adam pun gak berani. Suruh ke Nabi Suruh ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga bilang aku gak berani. Suruh ke Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, aku juga gak berani. Suruh ke Nabi Isa. Nabi Isa bilang aku juga gak berani. Datanglah mereka, kata Nabi Isa, coba pergi ke Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, itu memang jatahku, kata Nabi Muhammad. Ya. Itu aku punya kesempatan. Kemudian Nabi Muhammad datang kepada Allah dan gak langsung ngomong, munajat dulu. Bermunajat kepada Allah, memuji Allah dengan waktu yang sangat panjang. Setelah itu baru Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Nabi Muhammad datang kepada Allah langsung sujud di hadapan Allah. Sambil bersujud itulah beliau munajat, ngomong sama Allah, memuji Allah. Ya Rabb, aku mau gini. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, engkau ngomong apa sama Allah? Kemudian kata Rasulullah, la utiq, aku gak sanggup ngomongnya sekarang. Dan aku sungguhnya kalimat-kalimat munajat di hadapan Allah itu aku diilhamkan oleh Allah pada mahsyar itu nanti. Maka Rasulullah ketika itu menyebutkan, aku gak sanggup menyampaikannya sekarang. Saking mungkin itu sangat sangat menyentuh barangkali. Ya, selalu ada rasa takut yang sangat luar biasa, yang sangat menyeramkan, sehingga rasa takut inilah yang bakal dihadapi oleh semua manusia. Makanya Rasulullah menyebutkan, para ulama mengatakan, siapa yang takut Allah ketika di dunia, maka dia tidak akan takut lagi kepada Allah di akhirat. Tapi orang yang berani kepada Allah di dunia, maka dia akan sangat takut kepada Allah pada hari kiamat. Jadi kalau di dunia berani maksiat, berarti nanti dia paling takut. Kalau kita di dunia paling takut maksiat, paling takut melanggar, itu kata ulama, kita akan merasakan ketenangan pada hari kiamat. Jadi mau beraninya di mana nih? Kalau berani di dunia, berarti dia akan takut di akhirat. Kalau dia takut di dunia, insya Allah dia akan tenang di akhirat. Kemudian orang bersedih. Ya, orang ketika melihat, misalnya diperlihatkan neraka, itu sedihnya setengah mati. Sedihnya setengah mati. Dan mereka ketika diperlihatkan di alam barzakh, pagi sore diperlihatkan. Kalau orang Islam dalam kubur itu, pagi dan sore hari diperlihatkan surga. Islam yang taat-taat nih, ya. Diperlihatkan surga, ini loh tempat kamu ini. Tuh lihat tuh bagus pohonnya, taman-tamannya, sungai-sungainya yang indah itu.
istana-istananya. Semua orang berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah percepat, tolong percepat kiamat. Kenapa? Yang ini aja udah enak banget, apalagi pindah situ. Lebih enak di situ. Sedangkan orang-orang zalim, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang musyrik, dia setiap pagi dan sore hari diperlihatkan neraka. Azabnya, jeritan orangnya, susah payah orang di dalam itu, makanannya orang neraka, minumannya orang neraka itu. Serem banget. Akhirnya mereka bilang apa? Ya Allah, jangan kiamat dulu, katanya. Jangan kiamat dulu, kenapa? Yang ini aja udah serem banget, apalagi yang di sana. Yang di sini aja sudah sangat tersiksa, apalagi yang di sana itu. Makanya betapa orang itu sedih dan takut. Dan dua ini yang selalu disebutkan di dalam dua ayat tadi. Pokoknya nggak akan takut, nggak akan sedih, nggak akan takut, nggak akan sedih. Ternyata dua hal ini yang menjadi siksaan yang sangat dahsyat bagi manusia itu. Makanya dalam perang Khandaq itu, kata ulama, tidak terjadi perang secara fisik. Nggak ada adu parang, nggak ada. Nggak ada. Akan tetapi perang urat saraf. Rasa takut yang sangat dahsyat. Rasulullah dikepung oleh orang-orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani, dikepung ketika di Madinah itu. Biasanya mereka kalau perang pergi jauh, 100 kilo, 200 kilo dari kota. Tapi kali ini orangnya datang semua mengepung Madinah. Di situ ada anaknya, ada istrinya, ada hartanya, ada rumahnya, sawah ladangnya, kebunnya. Kalau sempat itu jatuh ke tangan musuh, habislah. Dan itu sangat dikhawatirkan. Kalau misalnya perangnya seperti Badar, 150 kilo dari Madinah, ya apalagi kalau meninggal sana, musuhnya pergi. Tapi kalau kejadian yang di dalam kota, anak-anak mereka ditawan, istri mereka ditawan, keluarga mereka ditawan, dijual menjadi budak, la ilaha illallah. Sangat menyeramkan itu. Akan tetapi memang kala itu tidak terjadi perang fisik. Adanya, kata ulama, kalau zaman sekarang bilangnya perang urat saraf. Jadi perang rasa takut. Sampai-sampai kata Nabi, kata sahabat apa? Kami untuk BAB aja nggak berani. Saking takutnya, Pak. Mau pipis aja nggak berani. Saking takutnya. Kemudian yang ajaibnya lagi, dalam kondisi yang sangat mencekam dan sangat menakutkan itu, udah takut, mencekam, makanan juga nggak ada, nggak cukup, persediaan makanan nggak cukup. Kemudian di tengah suasana yang sangat mencekam itu, Rasulullah bersabda gini, insya Allah kita akan menaklukkan Persia, insya Allah kita akan menaklukkan Romawi, kita akan menaklukkan Yaman, kita akan menaklukkan Mesir. Sahabatnya mikir, ini kita mau BAB-nya nggak berani. Boro-boro kita mau menaklukkan yang super power itu, Persia, Romawi, Yaman. Yaman zaman itu termasuk kuat. Nah kemudian negeri-negeri yang lain mau ditaklukkan. Tapi itulah mukjizat Rasulullah, ketika Rasulullah menyebutkan nama-nama kota itu, semuanya ditaklukkan pada akhirnya. Jadi rasa takut ini, rasa sedih ini satu hal yang sangat ditakuti oleh manusia, apakah di dunia maupun di akhirat. Nah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah ashabul jannah, khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka akan sebagai balasan daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Kata ulama, balasan surga itu bukan satu yang imbang, antara amalan dengan balasan itu nggak imbang. Tapi itu hadiah aja, bukan hasil kerja. Kalau kata orang sekarang ini bilang bukan hasil kerja, tapi ini hasil hadiah. Karena kalau
ibadah ini dibandingkan dengan hadiah yang diberikan Allah nggak sebanding, jauh sekali. Makanya kata ulama, amal itu hanya asbab, hanya salah satu asbab untuk mendapatkan surga Allah itu, bukan segala-galanya. Dan kita masuk surga ini karena kasih sayang Allah, belas kasihan Allah, bukan karena kita hebat, tapi belas kasihan. Maksudnya kata Allah, kasihan kamu katanya. Kasihan kamu, bukan hebat amalannya Pak, cuma kata Allah apa? Kasihan kamu nih. Nah, untuk mendapatkan belas kasihan Allah itulah ini kita, salah satunya asbabnya istiqomah ini. Orang ini udah sholat, udah ngaji, udah nangis, udah sedekah, udah sholawat, udah macam-macam. Kata Allah, kasihan hamba aku yang ini. Selamatkan dia, masukkan dia ke dalam surga. Bukan karena kita hebat, tapi belas kasihan. Makanya kalau kita meyakini kita masuk surga ini karena belas kasihan Allah, kita nggak punya kesempatan untuk menyombongkan diri dengan amalan yang kita punya. Nggak sempat Pak. Mau kita banggakan apa? Kata Allah, kamu masuk surga karena rahmatku, kasih sayang, belas kasihan. Bukan karena kehebatan ibadah yang kita kerjakan ini. Ibadah ini hanya salah satu asbab saja untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Nah, kemudian hadisnya, hadis daripada ada seorang sahabat yang bertanya, Abu Amrah, ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sufyan bin Abdullah Al-Bajali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu ahadan anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku satu hal di dalam Islam ini yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Pokoknya cukup aja bertanya kepada engkau, sudah selesai. Nggak usah lagi nanya-nanya kepada orang. Ajarkan aku satu hal yang ringkas. Ya, kadang-kadang orang Badui datang gitu, maunya yang ringkas, padat, nggak usah banyak cabang-cabangnya. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3, nomor 5, pening kepala dia. Pokoknya ya nomor 1 aja, ringkas, pokoknya langsung bisa diamalkan. Nah, Rasulullah kasih satu baris saja. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah dalam imannya. Cukup. Satu baris, tapi ngamalinnya sangat luar biasa, memerlukan mujahadah, perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi kata-kata ini disebut oleh para ulama sebagai jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu omongan yang panjang tapi menjadi ringkas. Ini bagian daripada mukjizat Rasulullah. Bagian daripada mukjizat Rasulullah adalah ungkapan yang sedikit akan tetapi mencakup makna yang sangat panjang sekali. Ya, kalau kita banyak sekali omongnya, entah apa isinya. jadi berbeda sekali. Ya. Jadi kalau Rasulullah ini omongnya kecil, pendek, akan tetapi kalau diperjelas ini bisa jadi satu kitab. Ya, panjang sekali. Kita ngomong 2 jam, 3 jam, terakhir pembawa acara nanya intinya apa Pak? Jadi dari udah ngomong 2 jam masih nanya intinya apa, berarti betul-betul tak berbobot. Jadi, kalau Rasulullah ini luar biasa, disebut dengan jawami'ul kalim. Ungkapan yang sedikit akan tetapi mencakup makna yang sangat dalam sekali. Dan ini ciri khas daripada hadis. Ya, ciri khas daripada hadis Nabi memiliki makna-makna yang sangat dalam sekali. Nah, kemudian hadis berikutnya ini cuma dimuat 2 hadis di sini. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu, hendaklah engkau mendekatkan diri kepada Allah. Wasaddidu, dan berupayalah untuk selalu istiqomah.
untuk selalu benar dan istiqomah. Wa'lamu annahu lan yanjua ahadum minkum bi'amali. Dan ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan selamat hanya mengandalkan amalannya. Jadi sampai ditegaskan oleh Rasulullah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara umat ini yang akan selamat kalau cuman mengandalkan amalan. Wala anta ya Rasulullah. Sahabat juga bertanya, Rasulullah, apakah ini juga berlaku dengan engkau? Engkau juga enggak? Ya, kata Nabi, wala ana, termasuk aku, kata Nabi. Rasulullah pun masuk surga karena rahmat Allah. Kemudian illa an yataghammadiyana Allahu birahmatin minhu wa fadl. Akan tetapi Allah memberikan rahmatnya kepadaku dan karunia-Nya. Jadi sampai Rasulullah yang kalau sholat sampai kakinya bengkak, sampai selama itu beliau sholat segala macamnya, tetap saja itu ternyata bukan itu asbab yang membuat kita masuk surga. Bahkan Rasulullah menyebutkan Allah memberikan kepadaku rahmatnya, kasih sayangnya dan karunia-Nya. Hadiah, karunia, hadiah, belas kasihan, rahmat, kasih sayang. Jadi inilah bahwasanya kita diperintahkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, kemudian diperintahkan untuk istiqamah. Setelah itu, insya Allah ini salah satu asbab bagi kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karunia Allah yang sangat luas itu. Nah, terus gimana caranya? Yaitu tadi kita beramal, cari amalan yang simple tapi kita bisa istiqomah. Kita mulai dari satu sudah aman ini, berjalan dengan baik, alhamdulillah, cari satu lagi. Kalau dua berjalan dengan baik, cari satu lagi. Pertama, semua orang perlu latihan. Ya, semua orang perlu latihan. Latihan satu amalan dulu, satu amalan udah runningnya udah bagus nih, ya. Udah settle ini, udah mantap, ya sudah, alhamdulillah. Tinggal dijaga yang itu, cari lagi yang lain lagi, beramal lagi yang lain, terus. Nah, contohnya misalnya sholat witir, terus kalau sudah istiqomah, alhamdulillah, cari yang lainnya. Tahajudnya sekarang, tahajudnya istiqomah, cari yang lain lagi. Zikir pagi sore, istiqomah itu cari yang lain. Membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, istiqomah yang itu, coba lagi yang lain lagi. Alhamdulillah kita punya amalan istiqomah beberapa, lebih baik, alhamdulillah. Dan itu kita syukuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita peluang-peluang untuk beramal soleh. Diterima satu, alhamdulillah, berkah amalan ini, Allah buka pintu ibadah yang lainnya. Kita jalani yang ini, berkah diterima Allah, Allah buka pintu ibadah yang lain lagi. Kita jalani terus. Makanya salah satu salah satu ciri amalan itu diterima Allah, Allah membuka pintu ibadah yang baru. Jadi yang ini diterima, alhamdulillah ini diterima, dan Allah memberikan keberkahan dalam ibadah itu, Allah kasih pintu ibadah yang baru. Ibadah yang baru ini kita kerjain, kita tekunin ibadah ini, diterima sama Allah, diberikan keberkahan sama Allah, dikasih ibadah yang baru lagi. Jadi dari tahun ke tahun mudah-mudahan kita dikasih baru terus nih. Ya. Yang ini udah dibuka lagi, satu lagi, dibuka lagi. Ya. Kalau nggak nambah-nambah ini yang perlu muhasabah, ini apa masalahnya ini? Di mana konsletnya ini? Nah, di mana ada cacatnya? Di mana ada masalahnya? Nah, jadi di dalam perjalanan hidup kita selalu kita berupaya untuk mencari ibadah-ibadah yang kita istiqomah. Tidak perlu besar. Rasulullah menyebutkan wa in qal, meskipun itu kecil. Ya, meskipun itu kecil. Bahkan itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini bab istiqomah sudah kita selesaikan. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan silakan.
Ustaz, kalau yang ada hadis bahwa iman tuh kadang naik kadang turun tuh gimana Ustaz? Dengan apa? Itu sesuatu yang sunatullah terjadi pada manusia, dan bagaimana dengan istiqomah tadi? Ya. Nah, kalau memang ada hadis itu menyebutkan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus, iman ini naik dan bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah, dia bertambah karena ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan dia berkurang dengan maksiat. Dan ini sebagai dalil bahwasanya iman itu tidak pernah stabil. Ya, bahwasanya iman kita ini nggak pernah stabil. Dia kalau kita rajin naik dia, kalau kita lagi malas turun dia. Setannya lagi banyak, Ustaz. Hah? Kalau udah umur setannya lagi banyak. Tergantung jumlah setan. Jadi kalau setannya lagi rame ini turun. Ya, begitulah manusia. Berarti belum derajat istiqomah belum dapat. Ya, belum dapat. Tapi yang lebih hebat lagi, ya, lebih hebat lagi, dalam kondisi yang naik turun itu dia bisa menjaga amalannya tetap bertahan, itu hebat sekali. Ya, itu hebat sekali. Jadi bedanya istiqomah malaikat dengan istiqomahnya manusia itu beda sekali, Pak. Istiqomahnya malaikat itu udah settingan dari Allah, dia istiqomah. Disuruh sujud, sujud terus dia, gak berhenti sampai kiamat. Ada yang disuruh tasbih, tasbih terus dia sampai kiamat. Gak perlu makan dia, gak perlu minum. Tidak ada capeknya, tidak ada ngantuknya. Tidak ada kerjaan lain dia. Gak ada pula anaknya, gak ada pula istrinya. Dia kerjanya disetting sama Allah. La ya'sunallaha ma amarahum, la ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi mereka tak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat taat memang udah dari sananya di setting sama Allah begitu. Dibuat sama Allah, diciptakan oleh Allah seperti itu. Manusia ketika dia mau istiqamah butuh perlawanan dan perjuangan. Melawan setan, melawan nafsu, melawan kesibukan-kesibukan, dia tata, dia atur, dan setelah melalui berbagai macam rintangan itu, dia tetap bisa bertahan. Ini istimewa. Ya, dia istimewa sekali. Makanya kalau manusia bisa taat, ini sangat istimewa. Dengan tabiat manusia yang ada ngantuk, yang ada capek, yang ada sibuk, yang ada sakit, yang lelah, yang makan, yang minum, kemudian berbagai macam diganggu setan lagi. Segala macam ini, rintangan-rintangan, halangan dan rintangan ini, tapi dia tetap bisa istiqomah. Ini lebih istimewa. Ya, ini lebih istimewa. Makanya ada ulama yang mengatakan manusia itu kalau taat mengalahkan malaikat. Ya, mengalahkan malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu bebas hambatan, tidak ada gangguan. Setan mau ganggu dia, disentil setannya, lari setannya. Baru malaikat berdahem aja setan udah lari. Nggak bebas hambatan, nggak ada gangguan. Makan nggak, minum nggak, ngantuk juga nggak, capek juga nggak. Ada anak nggak, anak juga nggak ada, istri juga nggak ada. Tidak ada lelah sama sekali, tidak ada apapun. Sedangkan manusia punya segala macam halangan dan rintangan itu, akan tetapi dia tetap berjuang dan bisa istiqomah. Ini satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Nah, jadi memang kata para ulama, manusia ini kalau taat kepada Allah dengan berbagai macam halangan dan rintangan itu, mereka itu sangat istimewa dan bisa-bisa mengalahkan malaikat. Tapi adakah yang bisa terus menerus begitu? Enggak juga. Makanya di dalam hadis itu ada seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Dia datang kepada Abu Bakar. Dia bilang, Abu Bakar, aku ini munafik, katanya. Jangan sembarangan ngomong. Munafik itu bahaya sekali. Maksudnya di zaman Rasulullah dulu, kalau disebut munafik ini udah coret itu.
buruk sekali itu. Satu langkah lagi udah kafir itu kok zaman itu. Atau bahkan ini seringnya kolaborasinya dengan orang kafir, munafik ini, bukan dengan orang Islam. Jadi ada sahabat yang bilang, nafaqa Hanzalah, Hanzalah ini munafik. Kata Abu Bakar, kamu ngomong apa? Yang benar aja. Emang kenapa? Dia bilang, kita kalau duduk mendengar Rasulullah ceramah, seakan-akan surga di hadapan kita dan neraka di hadapan kita. Kita nangis-nangis kalau di hadapan Nabi. Begitu kita pulang ke rumah, kita ketawa lagi. Kita sibuk dengan anak kita, istri kita, akhirnya kita lalai lagi dan ketawa-ketawa lagi. Kan berbeda kondisi kita. Di hadapan Nabi begini, di rumah lain lagi. Kata Abu Bakar, iya juga, aku juga gitu. Akhirnya datanglah kepada Umar bin Khattab, ngomong kayak gitu lagi. Kata Umar, kamu ngomong apa? Katanya, bahaya ngomong-ngomong munafik itu. Diceritakanlah, kata Umar, aku juga begitu. Lalu mereka bertiga datang kepada Rasulullah dan menyampaikan itu. Kemudian kata Rasulullah, as-sa'atu sa'ah, semua itu ada waktunya. As-sa'atu sa'ah, ada waktunya. Waktu kita nangis-nangis ada, waktu kita ketawa-ketawa, bercanda, main-main sama anak keluarga juga ada waktunya. Kita ketemu teman, kita ketemu orang, kita urusan dunia ini banyak. Kok kita nangis terus gimana? Ya gak pernah lihat orang ini ketawa, ceritanya nangis terus. Kemudian kata Nabi, kalau kalian nangis terus, nanti malaikat-malaikat turun ke bumi itu, nanti akan menyalami kalian, akan mengajak kalian untuk salaman katanya. Kenapa? Ada malaikat baru nih. Kerjaannya ini orang nangis terus ini, katanya ada malaikat baru ini. Makanya kata Rasulullah, ada waktunya semua. Bahkan Rasulullah menyebutkan, kalau seandainya kalian itu menangis terus di setiap waktunya, la safahatkumul malaika, malaikat pasti mengajak kalian untuk salaman gitu. Saking malaikat juga heran dan kagum, ternyata ada manusia yang model kayak gini. Jadi bahwasanya manusia itu tidak bisa lepas dari kehidupan dia. Dia punya kesibukan, punya urusan, punya anak, punya istri, punya keluarga, punya orang tua, punya sahabat, tetangga, dan lain sebagainya. Mereka ini semua harus kita penuhi hak-hak mereka. Hak orang tua harus kita penuhi, hak anak kita penuhi, hak istri kita, hak teman-teman kita. Dia berhak untuk bertemu dengan kita, ngobrol. Hak, punya hak mereka. Tetangga kita punya hak kepada kita. Makanya kata Nabi, fa'ti kulladzi haqqin haqqah, tunaikanlah semua hak-hak orang ini. Jangan dia cuman memenuhi hak dirinya sendiri, nangis saja. Bapak anaknya lihat bapak saya kok nangis terus gitu. Pingin lihat bapak saya senyum. Istrinya juga begitu. Jadi kawan-kawan dia juga begitu. Jadi tidak sehingga kehidupan ini menjadi tidak nikmat. Isinya orang nangis semua. Jadi nggak indah hidup ini. Begitu juga di masjid. Kalau isinya orang nangis semua, kita takut juga ke masjid. Makanya salah satu rahasia kematian itu dirahasiakan Allah itu supaya kehidupannya normal. Yang dagang ya dagang, yang ke pasar ya ke pasar, yang kerja ya kerja, yang sekolah ya sekolah, yang nikah ya nikah. Yang mau punya anak ya biar punya anak. Yang garap kebun ya garap kebun. Semua berjalan dengan normal. Ternyata lagi garap meninggal, normal. Kalau dikasih tahu fulan bin fulan, mohon maaf sebulan lagi. Datanglah ke masjid orang nangis meraung-raung. Kalau ada di masjidnya 10 orang meraung-raung nggak berani kita datang. Kenapa Pak? Sebulan lagi katanya. Yang sebelah sana tinggal seminggu lagi, yang sana tinggal 3 hari lagi. Waduh kacau masjid ini. Ya. Makanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hikmahnya luar biasa. Kehidupan normal, masjid aman, ya, pasar juga aman, semua aman. Orang kehidupan menjalaninya secara normal dan tidak ada sesuatu yang membuat manusia ini merasa hidup mencekam dan lain sebagainya.
Dah. Oke. Alhamdulillah, pas satu bab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.